kita di Semangat Podcast. Nah, sebelumnya kenalin, kembali lagi aku Novenikta Felicia, sekarang dari kelas 12. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada kedatangan tamu spesial nih dari kakak kita yang dulunya juga alumni SMA loh. Kira-kira siapa ya? Halo semuanya, kenalin nama aku Mutia Dini, aku biasa dipanggil Mutia. Sekarang aku mahasiswa aktif di Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Sipil. Salam kenal semuanya. Wah, thank you ya Kak sebelumnya udah mau datang di Semangat Podcast nih. Nah, ngomong-ngomong tentang kuliah ya Kak, kira-kira jurusan yang kakak pilih kan teknik sipil ya? Iya, betul. Teknik sipil. Nah, alasan milih teknik sipil tuh apa sih? Kalau boleh tahu? Oke, kalau alasannya aku ada 2 alasan ya di sini. Ada 2 nih, apa aja tuh? Alasan yang benarnya sama alasan yang jujur. Oh, alasan bener sama jujur. Kira-kira Iya. apa nih? Kalau alasan benar, aku melihat dari prospek aja di jurusan aku. Iya. Kayaknya prospeknya bagus gitu ke depannya. Seperti yang kita lihat kalau di Indonesia sekarang ini lagi gencar-gencarnya kan soal pembangunan. Jadi buat aku ngelihatnya buat jurusan aku ini bakalan banyak lowongan pekerjaan nantinya gitu. Terus buat alasan jujurnya Nah, ini nih. jujur nih. Kenapa tuh? Iya, kalau alasan jujurnya dulu kelas 10-11 nggak tahu sama sekali, nggak ada bayangan milih teknik sipil ya, malah milihnya kayak yang berdasarkan minat aku aja, kayak di seni kayak gitu. Tapi terus pas kelas 12 jadi Baru ini tersadarkan baru gitu ya. sadar gitu, ditambah dari guru les aku ya direkomendasiin buat masuk teknik sipil gitu deh. Oh, kita kan udah tahu nih ya alasannya Kak Mutia masuk jurusan itu. Nah, teman-teman juga pasti pengen tahu kan, Kak Mutia bisa masuk di Undip Teknik Sipil itu lewat jalur apa? Oke, jadi dulu aku masuk teknik sipil Undip lewat jalur SNMPTN. Oh, sekarang SNBP ya. Gimana itu? Jadi selain dari indeks prestasi yang dinilai rapot gitu ya, akademik, ada nggak sih yang mendukung menurut Kak Mutia? Maksudnya kayak ada nggak sih sebagai penyokong dari nilai rapot itu prestasi-prestasi apa mungkin jenisnya? Oke, kalau dulu aku nyantumin beberapa prestasi aku yang udah aku raih pas SMA nih. Gitu. Jadi kayak walaupun itu prestasi yang non akademik tetap dicantumin aja guys. Jadi itu bisa jadi nilai plus ya buat kita. Jadi kalian buat adik-adik kelas 10 nih utamanya yang baru masuk ya adik-adik. Jadi kalian jangan takut nih. Kalian harus punya plan ke depannya buat masuk kuliah mana. Jadi tidak hanya nilai saja yang dikejar, tapi prestasi juga harus diimbangi gitu dari non akademik maupun akademiknya. Nah, kan kalau di SMA ini selain metode belajar dan pertemanan pasti beda banget ya kalau sama di dunia perkuliahan. Nah, aku pengen dapat pengalamannya dari kakak. Kira-kira apa sih yang membedakan menurut kakak ya? Apa yang membedakan SMA sama masa-masa kuliah? Oke, jadi aku jelasin dari metode belajarnya ya. Kayak dulu pas SMA itu satu bab bisa buat 2-3 kali pertemuan. Nah, kalau di kuliah itu satu bab, khususnya di jurusan aku ya, satu bab itu buat 1 kali pertemuan nih. Bener-bener ngejar ya mahasiswanya. Iya, jadi kayak 1 semester 14 kali pertemuan itu baru satu matkul, 14 bab yang dipelajarin, belum yang matkul-matkul lainnya. Waduh. Jadi kayak beneran harus kita ngejar ya, dan harus bisa memanajemen waktu. Nah, itu kan kalau dari jalur bagaimana belajarnya gitu. Kalau dari pertemanannya atau mungkin percintaannya kira-kira gimana? Adakah perbedaan nih? Kalau pertemanan ya lebih ini sih ya, lebih bersirkel-sirkel ya kalau di kuliah. Jadi Kak sebatas tahu temen yang udah kita kenal dari awal doang. Jadi kalau temen yang lain ya udah tahu aja gitu, nggak kenal akrab banget. Gitu ya. Soalnya aku juga pernah tahu nih kalau di kuliah itu kan biasanya people come and go gitu. Jadi kayak sesukanya mereka pergi ya udah gitu. Kita jadi jangan bergantung sama teman gitu ya Kak. Kalau di SMA ini kan setauku
ya mungkin banyak orang bersirkel, adalah ya gitu, tapi kan nggak separah kuliah kayaknya ya. Iya, kayak kita jangan terlalu percaya sama orang ya. Kunci itu. Apalagi itu teman yang kita baru kenal dan dia tuh nggak tahu kita gimana dulunya. Iya. Terus kita nggak tahu dia gimana juga kan, dia dari jauh juga. Bener banget. Jangankan temen yang udah kenal gitu, jangankan temen yang baru kenal, temen yang udah kenal aja sering banget gitu kan langsung dari belakang. Aduh, ada dendam. Ada sih, tapi kita sebagai remaja yang gimana ya, kayak jangan pendam lah ya. Jangan. Kalau bisa hal baik kembali yang baik gitu. Iya, betul. Nah, tadi kan sudah sempat disinggung nih masalah prestasi gitu ya. Kira-kira selama di kuliah apakah masih intens sama kayak di semasa SMA prestasinya? Kalau ini yang mulai dari keaktifan aku dulu ya, aku di kuliah sekarang agak nggak begitu aktif sih, soalnya lebih fokusin Fokus ke kuliah ya. kuliahnya ya, karena yang tadi sebanyak itu ya babnya yang perlu dipelajarin. Jadi kayak aku ikut organisasi himpunan mahasiswa di jurusan aku, sama ini sama organisasi daerah mahasiswa gitu. Undip yang di Blora, sama beberapa kali ikut kepanitiaan juga. Waduh. Terus kalau lomba pernah ikut dan alhamdulillah bisa juara juga, tapi nggak begitu intens kayak dulu SMA gitu. Iya, tapi memang hampir nggak ada perbedaan ya, sama-sama karena udah pinter memanajemen waktu dari semasa SMA. Jadi shocknya itu nggak terlalu sebegitunya gitu. Nah, tadi udah dibahas tentang gimana kuliahnya, kemudian jalur apa yang bisa mendukung, maksudnya metode apa gitu ya. Sekarang aku pengen tahu tipsnya nih dari kakak biar bisa samaan kayak Kak Mutia itu gimana? Biar bisa masuk teknik sipil ya kayak aku ya. Karena banyak banget pasti di sana yang incer juga nih. Ya mungkin ada adik-adik di sini yang pengen masuk teknik sipil meskipun itu bukan di Undip ya. Atau mau samaan kayak aku, mungkin aku kasih ya tipsnya ya. Pokoknya jangan ragu sama pilihan kamu gitu. Pokoknya dikejar aja, kamu ada impian apa. Misalnya kamu pengen masuk sipil Undip, ya udah dikejar aja. Jangan ragu, jangan minder. Ya udah kalian percaya diri aja, percaya diri sama kemampuan kalian gitu. Dan satu yang pasti jalur langit itu pasti ada. Iya, jangan lupa berdoa sama restu orang tua juga. Oh iya, bener banget sih itu, karena ibaratnya tiket VIP-nya kita itu juga didapat dari situ loh, gitu kan. Nah, terus terakhir nih, ada nggak sih yang pengen disampaikan buat adik-adik kelas 10, 11, ataupun 12, ataupun yang gap year atau yang lain gitu? Oke, kalau mungkin kelas 10 ya, kalian baru masuk nih, jangan dikendorin gitu. Kalian belajar aja dari kelas 10, kalian kalau bisa nargetin kalian mau masuk di mana, udah mulai disiapin dari sekarang ya. Harus ada plan gitu ya. Jadi kayak kalian harus kalau masuk SNBP, mau masuk SNBP ditingkatin aja nilai rapotnya dari kelas 10, walaupun kelas 10 belum maksimal ya, nanti kita bisa Upgrade lagi gitu kelas di kelas 11, 12 selanjutnya. juga Bener banget. gitu. Buat kelas 11 nih mungkin lagi aktif-aktifnya nih ya. Bisa ikut lomba-lomba gitu juga, tapi jangan lupa ningkatin nilai di akademiknya. Ya, harus bisa gitu. itu memanajemen lagi ya. Terus buat kelas 12 mungkin ini bakalan jadi gerbang Endingnya sibuk-sibuknya ini ya. gerbang sibuk-sibuknya kalian kalau bisa ini mulai belajar ini buat SNBT ya. Itu tetap harus, kalau kalian ngincar SNBP tapi tetap jangan dilupain SNBT. Jangan ngandelin SNBP aja gitu ya. Kalian mulai belajar dari sekarang, ngerjain soal, beli buku, itu udah kuncinya. Jangan lupa berdoa juga Dan konsisten ya gitu. Bener. Oke. Kira-kira cukup itu ya Kak
yang disampaikan wah sangat bermanfaat sekali nih. Sebelumnya terima kasih kembali nih kepada Kak Mutia. Aku ucapin terima kasih lagi karena udah meluangkan waktunya buat kita dan buat teman-teman. Jangan lupa ini jadi reminder buat kalian ya. Jadi jangan kendor buat belajar, jangan males-malesan, dan jangan lupa berdoa. Oke, sekian dulu dari Semangat Podcast kali ini. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.